Warga di 2 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara nekat melewati jembatan putus meski terpaksa memanggul sepeda motornya dengan bambu untuk sampai di seberang. Pengamat ekonomi Buka Suara menyikapi naiknya UMP yang dibarengi dengan penetapan PPN hingga 12% yang bisa menimbulkan nominal impas. Ribuan peserta meriahkan Industrial Run 2024 lari sambil menikmati pemandangan kawasan industri Batang. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Banjir memutus jembatan akses penghubung yang biasa digunakan oleh warga Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski berbahaya, warga tetap beraktivitas melewati jembatan tersebut. Inilah kondisi jembatan di Sungai Prawu, Karangtengah, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang putus akibat diterjang banjir. Petugas pun sudah melarang warga untuk melewati jembatan, namun tidak sedikit warga yang nekat melintas karena tidak ada pilihan lain. Dengan alasan jarak tempuh yang lebih dekat dibandingkan harus melewati jalan lain, warga tetap nekat melewati jembatan. Bahkan warga terpaksa memanggul sepeda motornya dengan bambu untuk sampai di seberang. Enggak, ini terpaksa soalnya satu-satunya jalan di sini ini. Saya minta secepatnya digarap, soalnya butuh. Warga berharap pemerintah daerah atau pihak terkait secepatnya melakukan perbaikan jembatan agar aktivitas warga di 2 kecamatan bisa kembali normal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Arsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap kasus penembakan 3 siswa SMKN 4 Semarang dan 1 diantaranya tewas. Pelaku penembakan Aibda Robik Zainuddin sudah dipecat dari institusi Polri. Usai dipecat dari Polri, Aibda Robik Zainuddin masih harus menjalani pidana umum atas dugaan pembunuhan kepada Gama Rizkinata Oktavandi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang tersebut kini masih menjalani proses penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Saat ini total sudah ada 29 saksi yang diperiksa dalam kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang. Jika berkas sudah lengkap, kasus tersebut bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Terkait dengan saksi sudah ada berapa? Sekarang sudah 29 ya. Itu dari latar belakang keluarga semuanya, termasuk pihak semua DPR. Perkiraan lengkap kapan Pak berkas dilimpahkan? Perkiraan lengkap kapan? Ya, selepas lengkap kita. Seperti diketahui, Aibda Robik Zainuddin melakukan penembakan secara brutal kepada rombongan pelajar yang sedang melintas di Jalan Candi Penataran, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Akibatnya 3 pelajar terluka, 1 diantaranya tewas. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Pekalongan, saudara. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Pekalongan, Jawa Tengah melakukan sidak kelayakan armada bus di terminal. Petugas juga memeriksa kesehatan para supir bus. Puluhan bus terutama antar kota, antar provinsi, serta bus pariwisata diperiksa kelengkapan surat dan kelayakan armadanya.
Dari 18 bus yang diperiksa petugas gabungan di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan, kondisi layak jalan semua. Hanya ditemukan beberapa bus antar kota antar provinsi yang belum melengkapi surat kendaraan. Petugas memeriksa lampu, mesin, rem, alat pemecah kaca, sampai dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Operasi ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan keselamatan di jalan raya selama libur Natal dan Tahun Baru. Jelang liburan Nataru kita melaksanakan pemeriksaan kendaraan umum terutama bis akap yang saat ini berada di Terminal Kajen untuk memastikan kendaraan bis umum itu dalam keadaan layak jalan. Hasil temuannya seperti apa? Beberapa secara fisik sudah layak jalan, tapi ada beberapa juga yang indikasinya belum lengkap. Selain memeriksa kelaikan bus, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada sopir bus. Tujuannya agar kesehatan mereka teridentifikasi dari awal, apakah bisa membawa kendaraan atau tidak. Selain di terminal, nantinya sidak kelaikan jalan terutama bus akap juga dilakukan di pool bus yang ada di Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Pengamat ekonomi Buka Suara menyikapi naiknya UMP yang dibarengi dengan penetapan PPN hingga 12% yang bisa menimbulkan nominal impas. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Naiknya upah minimum Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,5% dan penerapan PPN 12% di awal tahun 2025 mendapat respon dari pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang. Bahwa kebijakan tersebut bisa menjadi nominal yang impas bagi konsumen, namun juga bisa menimbulkan kebijakan perusahaan yang kontraproduktif. Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SPM Buka Suara, menyikapi penetapan besaran upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Tak hanya itu, kenaikan UMP sebesar 6,5% yang dibarengi dengan kenaikan PPN hingga 12% di tahun 2025, menurut Nugroho hal tersebut bisa menjadi nominal yang impas bagi konsumen. Selain itu juga bisa menimbulkan kebijakan perusahaan yang kontraproduktif. Saya mengatakan itu lalu impas ya dari sisi konsumennya, artinya konsumen tenaga kerja memang banyak dinaikkan tetapi lalu dikenai pajak juga, artinya kan impas. Nah mungkin yang berat juga bagi pengusaha juga sih kan, artinya dia akan kena dua kali ya, harus menanggung kenaikan upah, dan yang kedua harus menanggung kenaikan pajak. Nah saya kira mungkin perlu dipertimbangkan juga ya, mungkin UMP memang harus naik, tetapi saya kira mestinya tidak sebesar itu gitu ya, karena 6,5% itu kan besar ya, karena kalau tidak keliru yang 2023 itu kenaikannya cuma 4,5%. Nah ini 6,5 kan artinya kenaikannya sangat besar. Memang tujuannya baik, tetapi ya tadi kalau dua-duanya berlaku, kenaikan tarif PPN 12% dan UMP 6,5%, maka pengusaha yang akan kena beban. Dan lalu banyak perusahaan yang padat karya ya istilahnya itu yang akan kena, seperti tekstil, ya, rokok, dan lain-lain. Nah, kalau mereka kena UMP itu memang lalu tadi kembali karena mereka biaya produksinya naik, biasanya lalu akan mengurangi biaya tenaga kerja dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah ini kan bisa kontraproduktif juga bagi perekonomian. Jelang tahun 2025, ratusan buruh di Jawa Tengah sempat melakukan aksi untuk menuntut kenaikan UMP di Jawa Tengah pada Kamis 31 September 2024 lalu di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Aksi tersebut menuntut pemerintah untuk menaikkan UMP tahun 2025 sebesar 10%.
Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, membuka lapangan kerja baru 200 calon investor di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah, dikenalkan zona komersial dan residensial. Zona ini nantinya menyediakan ruang bisnis, komersial, dan rekreasi yang dapat diakses dengan mudah. PT KITB Batang melaunching zona ekonomi dan residensial yang dihadiri 200 calon investor perusahaan dari dalam dan luar negeri. Zona ekonomi merupakan proyek strategis nasional dalam upaya mewujudkan visi besar sebagai kota mandiri dan modern. Kawasan ini dirancang dengan konektivitas unggul yang menghubungkan seluruh Indonesia dan mancanegara, memastikan kemudahan akses bagi rantai pasok logistik dan transportasi. Zona ekonomi dan residensial menyediakan ruang bagi kegiatan bisnis, komersial, dan rekreasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Pasalnya di kawasan KITB sudah terdapat stasiun, pelabuhan, sampai jalur tol Trans Jawa. Zona baru yang diperkenalkan ini adalah hasil dari pendekatan strategis dalam memanfaatkan lahan industri untuk fungsi yang lebih luas. Zona ekonomi juga membuka lapangan kerja baru di wilayah sekitar. Batang ini punya semua, gerbang tol ke Trans Jawa dia punya, rel kereta Jakarta-Surabaya double track dengan posisi stasiun pelabuhan untuk penumpang dan super dry port untuk logistik dia punya, pelabuhan yang menghadap laut dia punya, airport aja Bapak Ibu saya masih numpang di Ahmad Yani gitu ya, jangan bikin airport lagi di sini, habis tanah saya nanti. Jadi kalau ditanya apa yang dikerjakan pemerintah ya tadi itu ya, baik dari kementerian lembaga maupun dari BUMN. Dalam kegiatan ini, KITB menerima 11 surat minat dari para pelaku bisnis, investor, dan developer, mulai dari peminat atas lahan komersial SPT peruntukan ruko sampai apartemen dan hotel. Juga permintaan untuk lahan SPBU sampai lahan untuk perumahan dan sarana pendidikan. Kawasan industri terpadu Batang sendiri memiliki luasan sekitar 4.300 hektar dengan perkiraan investasi mencapai 165 triliun rupiah. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan guru jaringan sekolah Islam terpadu wilayah Jawa Tengah mendapat motivasi tentang orang hebat akan menghasilkan banyak karya. Namun guru yang berkompeten atau berkualitas akan banyak menghasilkan orang hebat. Motivasi tersebut untuk mendorong guru berkualitas akan memberikan dampak positif dalam pendidikan siswa. Motivasi tentang orang hebat akan menghasilkan banyak karya, namun guru yang berkompeten atau berkualitas akan banyak menghasilkan orang hebat, disampaikan kepada 2.300 guru jaringan sekolah Islam terpadu CSIT wilayah Jawa Tengah di acara peringatan Puncak Hari Guru Nasional 2024. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI Gamal Albin Said, guru yang berkompeten atau guru berkualitas akan memberikan dampak positif dalam pendidikan siswa. Guru dapat mendorong siswa untuk maju, disiplin, rajin belajar, kreatif, dan meningkatkan talenta siswa. Oleh karena itu, salah satu upaya meningkatkan SDM guru, yaitu dengan rutin menyelenggarakan pelatihan guru, memperhatikan kesejahteraannya, dan melindunginya dalam upaya penegakan disiplin sekolah. Itu yang pertama ya, jadi bagaimana kita bisa mendorong kesejahteraan guru-guru. Lalu kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kompetensi dari guru-guru kita. Dan yang tidak kalah penting, satu orang hebat bisa menghasilkan banyak karya, tapi satu guru hebat bisa menghasilkan banyak orang hebat. Oleh karena itu yang kita butuhkan ke depan adalah guru-guru yang bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi bisa menjadi fasilitator, inspirator, akselerator ya bagi anak-anak didik agar mereka mampu menghasilkan legasi karya di kemudian hari. Menurut Gamal, passion dan kedisiplinan merupakan kunci awal kesuksesan seseorang. Jika guru dapat membaca passion murid-muridnya, maka dapat membantu siswa dalam mencapai masa depan yang cemerlang, meski harus membutuhkan pelatihan dan bimbingan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ribuan peserta meriahkan Industrial Run 2024, lari sambil menikmati pemandangan kawasan industri Batang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Pemilihan kepala daerah secara serentak memang sudah usai, namun ternyata euforia pemilihan secara langsung ini ternyata sampai ke bawah hingga tingkat RT. Di Kota Semarang, ada RT yang mengadakan pemilihan ketua RT secara langsung yang disambut oleh warga dan pemerintahan desa setempat. Memasuki lingkungan RT 5 RW 3 Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah, suasana nampak berbeda dengan RT yang lain. Jumlah alat peraga kampanye tampak dipasang di sudut dan pinggir-pinggir jalan. Ya, RT ini akan melakukan pemilihan ketua RT secara langsung, seperti layaknya pemilihan kepala daerah yang baru saja berlangsung. Ada 3 calon yang maju setelah melalui proses pemilihan tahap pertama yang dijaring oleh warga yang memiliki hak suara atau berusia di atas 17 tahun. Sebelum coblosan dilakukan, seluruh warga terlebih dahulu untuk senam bersama dengan maksud untuk mengajak hidup sehat. Setelah capek bersenam, warga dijamu dengan makan bersama. Selanjutnya tibalah saat yang dinanti, yaitu proses pemungutan suara. Satu persatu warga yang memiliki hak suara dipanggil untuk menentukan pilihan di bilik suara, dan selanjutnya kertas suara yang sudah dicoblos dimasukkan ke kotak suara. Ketiga kandidat yang bertarung ditempatkan di depan untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara. Menurut Ketua RT 5 RW 3 Muhammad Ilyas, pemilihan secara langsung ini dilakukan untuk mengajak warga aktif untuk memilih calon pemimpinnya secara terbuka. Problem setiap terjadi pergantian kepemimpinan RT, itu masalahnya kan warga pada keberatan. Sehingga ini saya buat satu sistem baru. Kalau kita buat sistem seperti ini, warga akan lebih bisa berpartisipasi aktif. Karena ini merupakan satu proses yang ditunjuk oleh seluruh warga, kemudian dari yang dipilih itu kemudian maju ke kontestasi ke putaran kedua. Maka hari ini adalah putaran kedua dan tadi sudah dimenangkan oleh calon dengan nomor urut 1, dan insya Allah harapan kami ke depan untuk RT terpilih bisa semakin memberikan satu program yang akomodatif terhadap keinginan dari warga RT 05. Sementara itu, Lurah Pedurungan Lor Sutrisno mengapresiasi apa yang dilakukan oleh warga RT 5. Pemilihan secara langsung ini bisa menjadi role model untuk menjaring pemimpin yang dikehendaki oleh warga. Lor ini adalah mengadopsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota tingkat pemerintah Kota Jawa Tengah dan Kota Semarang. Kemudian di tingkat bawah kami meniru karena demokrasi seperti ini adalah yang terbaik, guyup rukun, tidak ada permasalahan, yang penting damai dan dari warga bersatu. Itu aja, Pak. Setelah melalui proses pemilihan suara secara langsung, calon nomor 1 Zainuri akhirnya unggul dengan perolehan 52 suara, kedua Dani 15 suara, dan Lutfan 8 suara. Terpilihnya Zainuri ini disambut antusias oleh warga dan para pendukungnya. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Odekta Elvina Naibaho merebut podium pertama pada gelaran Semarang 10K Minggu pagi. Bahkan Odekta memecahkan rekor kategori putri nasional. Event Semarang 10K tahun 2024 ini diikuti oleh 2.475 pelari pada Minggu pagi. Pelari putri nasional Odekta Elvina Naibaho menjadi yang tercepat. Bahkan Odekta mampu memecahkan rekor kategori putri dengan mencatatkan waktu 34 menit 35 detik. Odekta mampu mematahkan rekor pelari asal Kenya Lucy Ntenye pada tahun lalu sekaligus rekor pribadinya di tahun 2022. Peraih 3 emas pada PON Aceh Sumut mengaku tidak ada persiapan khusus dan hanya berusaha untuk mengalahkan dirinya sendiri sehingga bisa meraih hasil maksimal. Selain itu, event Semarang 10K ini sebagai salah satu tryout persiapan SEA Games Thailand nanti. Karena saya masih ada kompetisi dipersiapkan untuk SEA Games 2025 di Thailand.
Nah ini sebagai mungkin tryout kali ya untuk 10 kilonya, karena biasanya kalau di SEA Games saya ada 3 nomor, yaitu maraton, 10.000 dan 5.000. Nah kemarin sudah ada maraton tryoutnya di Borobudur, nah mungkin 10 kilonya melihat dari sini juga. Jadi suatu tempat yang baik untuk melihat tryout. Sementara itu, Wapimret Harian Kompas Adi Prinantio mengaku bersyukur Semarang 10K berlangsung dengan baik. Hanya ada 39 pelari yang mengikuti start namun tidak finish. Diperkirakan karena kondisi yang kurang baik dan tidak ada cedera yang serius dialami para peserta. Jumlah pelari yang melakukan start itu 2.475 dari total peserta terdaftar 2.500, hanya 25 yang tidak start. Kemudian yang finish 2.436, jadi hanya 39 pelari yang start tapi tidak finish. Mungkin di antara mereka ada termasuk 80 yang dirawat tim medis, kemudian 5 yang terkategori berat karena mengalami heat stroke. Mungkin karena tidak memanfaatkan water station ya, padahal harusnya pelari itu tetap minum saja di water station. Nggak peduli apakah dia sedang haus atau tidak. Sementara kategori putra nasional dimenangkan oleh Roby Syanturi dengan catatan waktu 31 menit 25 detik. Sementara di urutan kedua, Ricky Martin Luther dan Immanuel P. Hutasoid di urutan ketiga. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di berita olahraga, saudara, ribuan peserta memeriahkan Industrial Run 2024 lari sambil menikmati pemandangan kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang pengenalan kawasan industri sekaligus destinasi wisata olahraga. Sebanyak 2024 pelari dari berbagai daerah yang terbagi dari kategori 10K dan 5K ikut dalam event lari maraton ini. Keunikan rute ini memanjakan mata para peserta, cuacanya tidak terlalu panas. Sepanjang rute, peserta bisa melihat pemandangan laut, perkebunan karet, pegunungan, dan danau. Direktur Utama KITB Batang, Ngurah Wirawan, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya dengan antusiasme peserta. Meski lokasi KITB agak terpencil, namun menjadi daya tarik baru di Jawa Tengah untuk wisata olahraga. Pertama, syukur alhamdulillah jumlah peserta lewat 2024 yang daftar. Seluruhnya bayar, ya, seluruhnya datang susah payah ke Batang. Karena ini lokasi agak remote ya, agak terpencil, tapi itu menunjukkan bahwa Batang menjadi daya tarik baru di Jawa Tengah untuk kegiatan wisata olahraga. Jadi saya bersyukur pesertanya banyak. Kedua, alhamdulillah cuacanya enak gitu, mataharinya redup-redup gitu, sehingga semua peserta bilang, aduh enak banget, lihat laut, lihat gunung, lihat danau, kebun karet semua. Jadi mungkin buat kami sebagai pengelola kawasan, langkah awal ini bisa menjadi sebuah agenda. Mungkin nanti saya didukung oleh Kabupaten Batang untuk wisata olahraga ya. Industrial Run ini langkah awal untuk menjadikan kawasan industri sebagai destinasi wisata olahraga. Event ini diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi agenda rutin seperti Borobudur Marathon. Sepanjang perjalanan, para peserta dihibur peserta lari dengan aneka kostum. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.